Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Jumpa lagi di channel saya, Kak Alka Lubis. Hari ini kita mengupas materi pramuka golongan penggalang ya, khususnya tentang 10 TKK wajib. Untuk kesempatan kali ini kakak akan mengupas 5 saja di antaranya. Oke, kita mulai. Yang pertama, berkemah. Apa saja ya syarat dan keharusan bagi seorang pramuka penggalang untuk bisa memperoleh TKK berkemah? Kita mulai. Berkemah untuk tingkat purwa. Berikut ini adalah TKK-nya ya, adik-adik sekalian. Apa yang harus adik-adik penuhi untuk memperoleh TKK purwa berkemah ini? Yang pertama, adik-adik sudah minimal 3 kali ikut perkemahan sehari semalam atau persami ya, minimal 3 kali. Kemudian dan 1 kali perkemahan yang lebih dari 2 malam. Iya. Syarat yang kedua, dapat memperlihatkan cara menyusun isi kantong punggung atau ransel ya dengan baik dan rapi. Yang ketiga, mengetahui dan dapat mendirikan tenda regu, baik itu untuk 6 atau 10 orang ya, dengan rapi dan benar, termasuk pemakaian simpul dan pembuatan paritnya. Oke. Yang keempat, mengetahui dan dapat mengatur perkemahan regu, bisa mengatur barang dalam tenda, isi tenda dapur, barang-barang di rak piring, rak sepatu, dan lain-lain. Yang kelima, mengetahui dan dapat menjaga kebersihan perkemahan regunya, termasuk membuat tempat sampah basah dan kering, serta membawa pulang kembali barang-barang alat dapur dan lainnya. Yaitu ya persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh TKK purwa. Berikutnya, untuk TKK Madya, berkemah Madya, apa yang harus adik-adik penuhi ya? Itu TKK-nya. Yang pertama, tentunya memenuhi SKK tingkat purwa ya. Ya. Yang kedua, tahu keperluan perlengkapan berkemah untuk perorangan dan regunya. Yang ketiga, mengetahui dan dapat mengatur perkemahan regu. Jadi dapat dia menempatkan letak tempat tidur di mana, tenda dapur, tiang jemuran, rak piring, rak sepatu, tempat sampah dan sebagainya. Kemudian dapat mengatur aliran air hujan yang membuat parutnya ya. Yang keempat, dapat mendirikan berbagai macam tenda ya, bisa mendirikan tenda dapur, tenda tidur, tenda makan, tenda beratap ganda double deck, serta memelihara tenda regu. Yang kelima, dapat membuat pagar, tiang jemuran, rak piring, dan lain-lain. Nah itu ya persyaratan untuk berkemah tingkat madya. Selanjutnya, berkemah tingkat utama. Ya ini TKK-nya ya. Yang pertama syaratnya adalah tentunya telah mencapai SKK berkemah tingkat madya. Yang kedua, tahu keperluan berkemah untuk pasukan. Jadi udah meningkat ya untuk pasukan, dan peraturan serta syarat-syarat perkemahan yang baik. Yang ketiga, dapat mengatur letak perkemahan regu dalam pasukan ya, termasuk menentukan letak lapangan upacara dan tempat berlatih. Yang keempat, tahu cara penentuan tempat sanitasi, di mana tempat mandi, cuci kaki, mencuci dan kakus. Yang kelima, dapat mendirikan tenda besar dari kain terpal atau dapat membuat tenda darurat dari bahan yang ada di sekitarnya. Yang keenam,
tahu syarat perkemahan yang baik, dapat mencari tempat berkemah yang memenuhi persyaratan, dapat mengusahakan air minum yang sehat di perkemahan, tahu usaha untuk mendapatkan izin orang tua, kuartir, pemerintahan setempat dan pemilik tanah, serta tempat-tempat lainnya. Nah itulah ketentuan yang harus dicapai oleh seorang anggota pramuka untuk berkemah. Yang berikutnya nabung ya, nabung. Untuk TKK penabung purwa. Nah ini logonya. Yang pertama dia itu sudah memenuhi SKK penabung untuk siaga. Jadi kan lanjut nih dari rencana siaga ya. Yang kedua, seluruh atau sebagian uang yang ditabung dalam buku tabungannya adalah uang yang diperoleh dari hasil usahanya sendiri. Ya, dari hasil usaha sendiri. Yang ketiga, dapat membantu mengurus administrasi buku-buku tabungan, baik di pendudukan siaga atau di pasukan penggalang. Berikutnya untuk penabung tingkat madya, ya. Apa saja ketentuannya? Tentunya yang pertama telah memenuhi SKK penabung tingkat purwa. Yang kedua, dapat menjelaskan kepada pramuka lain cara menabung dalam bank, toilet Tabanas, buku tabungan pramuka atau buku tabungan pelajar. Yang ketiga, dapat menjelaskan kepada pramuka lain perbedaan antara menabung di celengan, ya celengannya ada ya, dan menabung di bank, apakah Tabanas tadi ya, tabungan pramuka atau tabungan pelajar. Ya. Oke, selanjutnya untuk TKK tingkat penabung utama, ya apa saja persyaratannya? Tentunya yang pertama telah memenuhi syarat SKK menabung tingkat madya, ya yang pertama. Yang kedua, dapat merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan suatu sandiwara kecil atau membuat ceramah tentang menabung untuk pramuka atau orang lain. Yang ketiga, mengerti arti beberapa istilah yang biasa digunakan dalam dunia perbankan. Ya, dia ngerti tentang apa itu rekening giro, deposito, sertifikat BI, cek, traveler cek, dan sebagainya. Oke, itulah tentang penabung. Kita lanjut. Menjahit, ya menjahit purwa. TKK menjahit purwa. Apa saja syaratnya untuk memperoleh TKK-nya? Di TKK-nya ya purwa. Yang pertama, mampu dia menyisik kain yang robek memanjang, ya berlubang atau misalnya kena rokok ya robek menyudut dan menambal kain koyak. Ya. Yang kedua, dapat menjahit pakaian anak-anak atau bayi atau dapat menjahit pakaian dalam, olahraga, renang untuk diri sendiri. Yang ketiga, mengerti bagian-bagian mesin jahit. Nah, ya bagian-bagian mesin jahit di tangan dan di kaki dan pemeliharaannya. Dan atau ukuran badan, ya. Pengukuran badan ini bagaimana kita tahu. Yang keempat, mengerti dan dapat membuat sum biasa dan sum pikiran. Itu untuk purwa, menjahit purwa. Selanjutnya untuk menjahit tingkat madya. Apa saja? Yaitu TKK-nya yang pertama tentunya telah memenuhi SKK menjahit tingkat purwa, ya. Yang kedua, dapat menjahit kemeja atau bawahan untuk seragamnya sendiri, ya, dapat menjahit kemeja. Yang ketiga, mengerti dan dapat memperbaiki kerusakan dengan kecil dari mesin jahit, ya. Kemudian membuat pola dasar. Oke. Yang keempat, mengerti dan dapat membuat jahitan sarung dan titik balik. Yaitu beberapa persyaratan harus dimiliki untuk penjahitnya. Untuk jahit utama itu TKK-nya
tentunya telah memenuhi syarat SKK menjahit tingkat madya. Yang kedua, dapat menjahit celana panjang ya untuk diri sendiri. Yang ketiga, dapat membuat hiasan dari kain, misalnya aplikasi lipatan hias dan lain-lain. Yang keempat, dapat memotong dan menjahit pakaian untuk wanita, pria. Itulah dia persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjahit utama. Kita lanjut. Ya, gerak jalan. Ya, gerak jalan. Gerak jalan tingkat purwa apa saja? Ini dia TKK-nya. Syarat yang harus dipenuhi, yang pertama, mengerti cara dan telah melakukan yang baik sikap berdiri, berjalan, baik cepat atau lambat, start waktu berlomba gerak jalan. Ya, jadi itu syarat pertamanya untuk mencapai purwa. Yang kedua, mengerti cara mencegah dan merawat lepuh di kaki ya, supaya jangan lepuh kakinya itu gimana ya, harus paham. Kemudian kalaupun lepuh, pandai merawatnya dan beristirahat selama dan sesudah gerak jalan. Yang ketiga, pernah mengikuti gerak jalan baik berkelompok maupun perorangan sejauh 10 km untuk putra ya, untuk putri 8 km, sedikitnya 2 kali. Itu persyaratan untuk memenuhi gerak jalan untuk purwa. Tingkat madya gimana? Iya, tingkat madya ini TKK-nya tentunya syarat pertama sudah memenuhi SKK gerak jalan tingkat purwa ya. Yang kedua, mengerti cara dan telah melakukan pengaturan napas. Jadi dia paham dan melakukan pengaturan napas, langkah dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi lomba jalan pada umumnya. Yang ketiga, pernah mengikuti gerak jalan baik berkelompok maupun perorangan sejauh 12 km untuk putra dan 12 km untuk putri, dan dilakukan sedikitnya 2 kali. Oke. Yang keempat, mengerti cara mencegah dan merawat peserta gerak jalan yang semangat. Jadi ada yang semangat ya, jadi dia paham. Kemudian yang kejang, yang tersengat matahari ya. Nah itu cuma dia. Bagaimana dengan yang gerak jalan utama? Ya ini TKK-nya. Tentunya persyaratan pertamanya ya telah memenuhi SKK gerak jalan tingkat madya tentunya. Nah yang kedua, mengerti cara dan telah membiasakan diri untuk latihan berjalan kaki setiap hari kurang-kurangnya 2 km. Jadi setiap hari kurang-kurangnya 2 km dia udah melakukannya jalan ya. Yang ketiga, mengerti cara dan telah melakukan langkah pramuka. Jadi dia tahu tentang langkah pramuka ya, sejauh 2 km dalam waktu 14 atau 15 menit tanpa memperlihatkan napas tengah-tengah, sedikitnya 2 kali. Yang keempat, pernah mengikuti gerak jalan secara berkelompok atau perorangan sejauh 20 km ya. Nah, dan 15 km untuk putri paling sedikit 2 kali 3. Nah itulah dia untuk memperoleh TKK gerak jalan utama. Oke, kita lanjut. Berkebun, juru kebun ya. Juru kebun tingkat purwa apa saja persyaratan yang harus dipenuhinya? TKK-nya yang pertama, mengenal sedikitnya 5 jenis tanaman hias, 5 jenis tanaman buah-buahan, dan 5 jenis tanaman sayuran. Ya, yang kedua, dapat membuat dan mempergunakan pupuk kompos. Jadi dapat buat pupuk kompos penggunaannya. Yang ketiga, mengenal sedikitnya 3 macam hama dan penyakit tanaman dan tahu cara pencegahan dan pemberantasannya. Yang keempat, telah memelihara sedikitnya 1 jenis tanaman hias, 1 jenis buah-buahan, 1 jenis tanaman sayuran sampai berbunga tentunya ya, sampai berbuah, sampai dipanen sedikitnya selama 3 bulan. Nah itu ya untuk juru kebun tingkat purwa. Selanjutnya tingkat madya. Di TKK-nya tentunya syarat pertamanya adalah memenuhi SKK juru kebun tingkat purwa. Yang kedua, mengenal berbagai macam obat pencegah dan pemberantas hama
dan dapat menggunakannya. Yang ketiga, mengenal berbagai macam pupuk, ya, berbagai pupuk dapat menggunakannya. Yang keempat, dapat menyemaikan, mencangkok dan mempopulasi tanaman. Yang kelima, dapat memangkas tanaman supaya menghasilkan buah lebih banyak. Oke. Selanjutnya, juru kebun tingkat utama, yaitu TKK-nya. Syarat pertamanya tentu telah memenuhi SKK juru kebun tingkat madya, ya. Yang kedua, tahu arti pentingnya bibit unggul dan tahu di mana dapat memperoleh. Oke, yang ketiga, tahu cara untuk memperoleh kredit untuk produksi pertanian. Yang keempat, dapat menyelenggarakan sekedar usaha perkebunan disertai pembukuan teknis dan komersial sebelumnya. Nah, itu ya, ada 4 persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapat juru kebun utama. Demikian saja untuk sementara kali ini, ada 5 dulu dari seri TKK wajib. Semoga bermanfaat. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.